minal iman wala takum minal iman inadu alal waton yalal waton yalal waton yalal waton hubul waton minal iman wala takum minal iman inadu alal waton Indonesia biladi anta unwan fahoma kullu mayyatika yauma tomi ayal qaimama kullu mayyatika yauma tomi ayal qaimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panci martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah maju seras serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia kikis lapis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban maju ayo terus maju singkirkan dia kikis lapis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Ansor serbaguna di mana engkau berada di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terakhir niki kula jenengan diramu wonten medsos guru-guru Banser. Niki malam niki sithik-sithik kula membahas tentang niku. Biasa teng mriki niku pengajian niki mboten sing viral dibahas teng mriki. Kersane tadi memahami.
Kalau nak ningali tentang YouTube boten gue bani yang kudu dewi ya. Yo no bener yo no salah. Ning kadang dari sergi pasukan NU yang namanya pasukan kadang-kadang jorok beling di wajah. Rotok galak sithik yo pantes. Rotok kemaki sithik pantes. Tinggal kemakine piye, gayane piye. Ningali kondisi sing rame-rame niki. Ono model khilafah yang diusung dari berbagai ormas sing ono ning Indonesia. Akhirnya detik bingungi wong terutama umat Islam. Kabeh mengatasnamakan demi umat Islam, mengatasnamakan umat Islam. Sing khilafah yo umat Islam. So Indonesia ngaku ra katut iki katut-katut iki. Imam besar umat Islam se-Indonesia. Aku yo ora baru mengakui. Tapi dicomot ngono wae. Se-Indonesia. Memahami khilafah kadang-kadang kasih kata sing bingung. Zaman Nabi boten enten khilafah. Entene nubuwah, kepemimpinan Nabi. Wontene zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo. Nembe wonten khalifah. Sing dipakai dasare baladil amin. Negara sing tentrem, negara sing damai. Khilafah niku dasare baladil amin utawa darussalam. Negara sing selamat, sing tenang, tentrem. Boten darul Islam. Darul Islam itu dengan sistem Islam. Kalau Darussalam dengan konsensus, dengan kesepakatan demi tegake baladil amin, tegake negara sing aman, tentrem, damai. Niki kadang dipersempit kalau pemahaman khilafah. Tentang beriku khilafah dianggap menjadi sistem suatu negara. Bapak orang Islam kira mengakui khilafah, harus mengakui khilafah. Dan khilafah tidak untuk dijadikan sistem, tapi untuk perdamaian, untuk kemaslahatan. Pancasila itu bagian dari khilafah, bagian dari apa yang ada dalam khilafah. Karena Pancasila diusahakan untuk mewujudkan Darussalam, bukan Darul Islam. Kau kuno sih, gue sampai memahami sih tentang khalifah, khilafah dan Pancasila. Apa ning Indonesia Pancasila sudah tidak termasuk khilafah? Karena dengan Pancasila berusaha untuk mewujudkan negara yang baladil amin, negara sing tenang, tentrem, aman. Ini sih muncul orang-orang yang mengakui bahwa khilafah itu dengan cara Darul Islam, dengan cara sistem Islam itu sudah beda lagi. Apa ning Indonesia itu sudah menentang khilafah? Tidak. Ketuhanan, kita juga di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Islam juga mengakui bahwa Allah itu satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab apa itu bertentangan dengan Pancasila? Tidak. Bertentangan dengan Islam, dengan khilafah juga tidak. Persatuan apa yang bertentangan dengan Islam? Tidak. 5 dari sila itu tidak ada satu pun yang bertentangan, dan ini demi keamanan
satu negara berdasarkan kesepakatan. Khilafah itu tujuan untuk baladil amin, dan Pancasila itu salah satunya adalah untuk baladil amin. Awak ini boleh memberontak. Nak memang ninggon suatu negara kita tidak diperbolehkan untuk menjalankan syariat Islam. Tapi nak ning suatu negara masih ada dan diperbolehkan menjalankan syariat Islam, hukumnya masih haram untuk memberontak. Riyen pun nanti kalau sampai ke pun nanti kalau kandak, dan boleh dengan kitab-kitab sahih wonten standar niku. Lah terus ning Indonesia kejadian ini terus piye? Salah satu yang menegakkan dan membuat negara ini merdeka adalah dari para ulama dan para santri, terutama dari Nahdlatul Ulama. Mulanya merasa kaget. Nah sampai saat ini NU dengan bansernya berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan negara ini tetap berdaulat, negara ini tetap aman tentrem dengan ideologi Pancasila yang sebenarnya tidak berseberangan dengan khilafah. Walau kadang-kadang saking kuatnya patriotisme dari para tentara-tentara Nahdlatul Ulama, saya sering menyebutnya bahwa Banser adalah sisa-sisa prajurit Rasulullah yang ada di Indonesia. Kalau ngomong menulis, benar surat 7 apa salah? Banser adalah sisa-sisa prajurit Rasulullah yang ada di Indonesia. Karena Banser mengikuti para ulama, dan ulama semua yang ada di Nahdlatul Ulama keilmuannya, sanadnya sampai pada Rasulullah, dan ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang mampu mengaplikasikan ninggon Indonesia, terutama tanah Jawa, dipadukan dengan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Kalau nak video geger, Banser dianggap mempersekusi dari satu ustadz. Wijanjana ora kesalahan anak bangsa, ora kesalahan dari para prajurit-prajurit Rasulullah yang tersisa yang ada di Indonesia. Ora salah. Dan aku kadung pintar. Wis opo kowe dikek? Ojo meneh kok duit darah dan nyawa itu dibandingkan. Ojo meneh kok menurut aturan, orang menurut aturan itu dilakoni kok demi cinta. Saya tidak menyalahkan Banser dan Ansor yang ada di sana. Tidak 100% salah. Kalau malam ini belum mencoba mengomentari dan membahas itu. Walaupun saja bahwa pengajian yang beri berdasarkan kondisi viral. Kalau tentang masalah hukum-hukum fikih juga sering saya bahas, yang ada di NU dan bangsa ini juga sering saya bahas. Nopo Banser dan Ansor sampai membawa Ustadz Zainullah sampai dituding-tuding. Memang jajannya sudah terbukti di yayasannya tidak ada foto-foto presiden dan wakil presiden, adanya foto malah dicorek-corek. Bahkan mesti ditakokin gon-gono dari kalangan yayasan, ditakoke wakil presidennya sapa ora do ngerti. Sampeyan nak membaca niku, delok-delok niku enten niku. Yang ada merah putih juga enggak ada, adanya bendera Hizbut Tahrir. Saya tidak menyebut bendera Tauhid karena Tauhid tidak ada bendera. Secara syar'i tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah bahwa Tauhid ada benderanya. Bahkan bendera yang dibawa Rasulullah, bendera Royah itu banyak
yang diriwayatkan tidak ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang meriwayatkan itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu cuma satu. Kalau tidak salah itu Imam Ibnu Dawud. Yang lain tidak ada tulisan. Ada sebagian yang mengatakan warna dari bendera itu warna hijau. Ada yang berwarna hijau tua agak kehitaman. Ada yang berwarna merah kekuning-kuningan. Dan saat itu tidak ada warna hitam pekat dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kok sampai Rasulullah nulis La ilaha illallah nganggo bendera, yang geblek. Rasulullah itu seorang nabi yang ummi. Maksudnya ummi ku ora iso maca, ora iso nulis, bukan berarti goblok. Tapi nek ana bendera tauhid itu ditulis oleh tangan Rasulullah. Kita nak ngerti Rasulullah. Dengan kejadian Banser yang kemarin-kemarin viral, itu membuka kita semua sebenarnya. Sekali lagi saya tidak menyalahkan Banser karena mereka berbuat seperti itu dengan rasa cinta. Tapi saya juga bisa menyalahkan dari aparat keamanan, terutama dari kepolisian, bahwa kejadian yang ada di yayasan itu sudah terendus di masyarakat, tapi kenapa tidak bergerak? Berarti ada pembiaran hukum dari pihak aparat. Awak dhewe kudu rada paham tenan. Adakah kemungkinan awak dhewe memang dibenturkan oleh aparat dari masyarakat dan masyarakat? Karena sudah terendus. Dari kepala desanya juga sudah tahu, masyarakatnya juga sudah tahu. Saya tidak yakin kalau aparat kepolisian tidak tahu, saya tidak yakin itu. Dan dari kepolisian juga ada intel. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hukumatan minal iman, wala takun minal iman, idatu al waton, ya lal waton, ya waton, ya waton, hukumatan minal iman, wala takun minal iman, idatu al waton. Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu man ya'tika yawma tawmi hayyan qaimana kullu man ya'tika yawma tawmi hayyan qaimana pusaka hati wa tanah airku cintaku dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ada satu kalimat laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu itu betul, jika cintamu itu benar, la ata'tahu, pasti engkau akan taat padanya. Kalau orang taat dan cinta kepada Indonesia, berarti taat terhadap aturan-aturan yang ada di pemerintahan Indonesia. Nah, wis orang mengakui Jokowi jadi presiden, orang mengakui Yai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, tidak mengakui bendera merah putih itu jadi bendera Indonesia, berarti cintanya double.
cintane ora bener. Wong ora taat. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau engkau cintamu itu betul, pasti engkau akan taat terhadap orang yang dicintai atau terhadap dengan negara yang akan dicintai. Ini berarti wong sing ora do gelem hormat bendera merah putih bareng termasuk cinta bangsa Indonesia ora. Cinta apa ora? Betul. Sing ora gelem hormat karo merah putih, cinta apa ora? Ora. Yang tidak mengakui simbol negara, seorang presiden dan wakil presiden, itu cinta terhadap negara apa ora? Betul. Yang namanya tidak cinta itu pasti akan melanggar dan tidak akan pernah taat dengan orang yang tidak dicintai. Tapi namanya dengan cinta betul dari seseorang atau cinta terhadap negara, ya pasti taat. Dan Bansel salah satu unsur ormas yang ada di Indonesia di bawah naungan NU itu cinta terhadap negara. Bentuk cinta bisa terjadi dengan cara apapun, ekspresinya macam-macam. Jadi ini cinta Pak, itu orang menurut aturan apa? Aturan negara, masalah ya diadili, salah ditangkap. Sing arep ngadili sapa? Sing arep nangkap sapa? Ditoke ora ono sing nangkap kok. Tidak ada pernah panggilan dari kepolisian untuk diklarifikasi, tidak ada. Nek kanggo adat memang kurang pas. Cah nom-nom, duding-duding ngono memang kurang pas. Kurang bener. Kalau nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Para ulama cenderung ngomong, aku luwih seneng wong sing akeh adabe daripada wong sing akeh ilmune. Duwe ilmu ora duwe adab ora seneng. Tapi adab lebih tinggi, luwih akeh dari ilmune. Para ulama salaf itu lebih seneng. Al-adab fauqal ilmu. Adab perilaku itu lebih tinggi, lebih mulia daripada ilmu. Akeh model ilmu mengenai adab. Pinter sithik sing tuwa-tuwa diduding-duding. Pinter sithik sing tuwa-tuwa disalah-salahke. Iki ya ini mau sholat goblok, ganti. Mau pinter-pinter, si wong ora ada. Kene ngono ya. Pengen ngedunke kiai musala, mergo musolane kiai goblok, wis tuwa, sarunge ngemper. CC wis kuning. Mambune yo tegesan rokok. Wah ora yes. Kono kiai ini halus-halus kabeh, kiai kudu galak. Kiai kudu gawa jubah. Bathuke ana ireng ora dadi kiai. Akeh sing ngono ora dadi. Akeh. Lho kiai NU kudu dadi lengganan kok. Lengganan dituding-tuding dari wong ora patek kena ora Islami, ora syariat, tidak membela ketauhidan. Belum kira sandar, wong nek ngaji rong dina ngono wae biasane kudu gemeter. Nek wis gemeter lali adabe. Sekali lagi saya tidak menyalahkan Banser yang berbuat kemarin, tidak menyalahkan. Tapi dari sisi adab memang kanjeng kula kurang pas. Padahal jenengan bikin yo ngono galak bukan orang ngono biyen. Apa pun duting kelompok wong-wong. Biyen sing pernah tak duting ngarepan tidak. Aku duting ya ning kantor desa. Setelah itu ning kantor kecamatan. Pak jenengan biyen keras, memang kudu keras. Aturan perundang-undangan ormas saat itu saya bisa mensikapinya karena saya hafal saat itu. Saya ada perubahan lagi undang-undang ormas dengan itu luwih hafal mah itu. Jadi pergerakan jenengan dilihat dari sisi hukumnya dulu.
hukum negara sesuai undang-undang ormas. Jadi gue pas ketemu saya ora salah kaprah. Terus saiki gampang diviral. Niki umpama zaman iki kula bikin mungkin ini lebih viral dari yang lain. Urut tenan. Lha sak desa ku pun batur mangkat kabeh. Riyo desa do melu mangkat. Syutingannya soalnya nonton polsek soalnya syuting mulai kemudian jari ini aku orang paling berbahaya ini merangkit jadi aku nonton tulisan gun tengah gun ruang pertemuan tulis warna merah tak takut ini kok tulis warna merah gak tulisan apa pak ya jangan perlu diperhatikan terus lha maksud begini ya yo berbahaya tak betul diperhatikan lah kakek anu dia aku kok ada orang berbahaya di kecamatan mereka napa kok kira-kira gendong Pak iki boten dengan itu teman terbaik kepolisian akhirnya ngono ta ya dan iki umpama banser iki sing geger niku geger Allah niku umpama urung model medsos durung rame tak kira ora viral iki sayang sithik, sing saka NU saka Banter sih kurang ngupload YouTube ning medsos kurang akeh. Jadi iki sih akeh dikebahi wong-wong sing model ngono urusan. Dunia saling bela gitu. Kita tuh satu dengan yang lain. Apa meneh kenal dhewe disatukan oleh NU. Kita mencoba untuk mengorek sejarah itu bahwa mereka orang-orang yang ingin mendirikan negara Indonesia itu menjadi khilafah atau Darul Islam, saya yakin mereka tidak paham betul dengan perjuangan yang ada di Indonesia. Mengunung ngakune ulama. Padahal dia nanti kalau matur Imam Syafi'i pun nanti ngendika ngene, laisa bi insanin wala alimin man la ya'yat tarikh fi sadrihi wa man dara akhbar wa man qablahu adhafa a'malun ila 'ilmihi. Ana wong ngaku ulama tapi tidak pernah tahu sejarah masa lalu orang-orang sebelumnya wong bukan dinamakan ulama. Ulama orang ngerti apa-apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an sejarah. Yang diceritakan oleh kitab-kitab kuning itu adalah sejarah. Nek ora paham sejarah blas belum bisa dikatakan seorang ulama. Apa men pahame ke ayat-ayat siji tok. Orang yang paling takut terhadap Allah adalah ulama. Ada ulama sapi, ada ulama ulo, ada ulama pedus. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu mensyadda finnar. Wong ingin menafsirkan dengan sendirinya berarti dia menaruh tempat duduknya sendiri di dalam neraka. Lho kaya kelompok kadrun ono iki. Sutate iki. Ngerti sutat? Ono sutat kadrun sing muni ngono. Ulama adalah orang yang paling takut pada Allah. Pedus takut pada Allah. Ya ulama. Enak sholat ya makmumnya wedhus. Sholat makmumnya ya sapi untuk ulama. Nah, takok ya takok sapi. Takok wedhus, takok kebu. Iki ketua ini ana ora? Seperti izin mana lagi? Pak CBB PAC is. Mungkin separuh waktu tak kayak gue guys. Sampai harus bisa mendoktrin dari teman-teman untuk bisa lebih kuat ke NU-an dan kebangsaan. Menurut rasa gue Batun mencoba untuk memberi cara-cara tapi dengan praktek.
Farid ora apa-apa, perwakilan. Ora apa-apa, Rid. Hajin Danos mengikuti ya. Hari siapa Rid? Aku butuh waktu 5 menit. Butuh waktu 5 menit. Mengko tak serahkan jenengan mencoba untuk bisa memberikan sedikit wawasan tentang pendoktrinan ke-NU-an dan kebangsaan. Tanamkan rasa cinta berbangsa dan bernegara melalui Nahdlatul Ulama. Tanpa Nahdlatul Ulama mungkin negeri ini tidak akan bisa berdiri tegak. Sebab darah para ulama NU, darah para santri NU yang dulu pernah kocar kacir dengan tanah penting ini, saat ini kula jangan nikmati. Untuk menikmati dan mengembangkan, mempertahankan itu lebih sulit daripada perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Tugasnya zaman sing nom-nom sing mempertahankan dan mengembangkan. Yang penting tetap bersatu. Nah kancane kayak dibully habis-habisan, piye caranya awake dhewe membentengi biar tidak terus-terusan dibully. Banser kan dibully terus. Adine Banser itu sing dileni. Sapa kuwi? CBP. Ini kene ono pimpinan CBP dari Aceh di sana. Harus bersatu. Kalau kelingan kan jenengan nanti mencoba non asasi NU. Apa non asasi NU? Dasar-dasar didirikannya Nahdlatul Ulama. Itu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Niku enten syiiran kunu jami'a ya bunayya idza khadun wa la tatafarraqu ahada. Takbal kidabu idza ijtama'na takassura wa idza iftaraqna takassarat afroda. Kita hari berharap kunu jami'an ya bunayya idza 'anu khatun wa la tatafarraqu ahada. Takbal kidabu idza ijtama'na takassura wa idza iftaraqna takassarat afroda. Ini sebenarnya Hasyim Asy'ari. Ngerti Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari coba. Please. Coba Hasyim Asy'ari. Kunu jami'a ya bunayya idza 'arad khadun wa la tatafarraqu ahada. Mungkin dipesan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kunu jami'a, bersatulah ya bunayya, anak-anak. Idza 'arad khadun wa la tatafarraqu ahada. Bila kegentingan, kekacauan datang melanda, jangan bercerai-berai di sini. Ta'bal qidahu idza ijtama'na takassura wa idza iftaraqna takassarat afroda. Enggan nek kanca-kanca kumpul wis wegah pecah belah. Nek bareng-bareng ki asline wegah pecah belah. Ning wa idza iftaraqna takassarat afroda. Tapi ketika bercerai-berai, satu persatu pasti akan bercerai-berai juga. Nah, NU tetap bersatu sesuai pesannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita akan tetap kuat dengan cara mempersatukan satu dengan yang lain, mempersatukan antar badan otonom. Dalam keadaan genting, dalam keadaan kacau seperti ini, kita harus tetap bersatu, jangan berdiri sendiri-sendiri. Kalau Banser sedang dibully, kita tetap harus bersatu untuk membentengi bangsa.
Wa idza tarakna takassarat afrodan. Dan ketika itu sudah menjadi bercerai-berai, maka semuanya akan tercerai-berai. Nah, kelem bersatu meneh yo bakale pecah belah niku Nahdlatul Ulama. Nah, NU ini pecah, negara yo pecah. Untuk penumpang negara ini saat ini organisasi hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nunggu ke Muhammadiyah. Kalau kita tahu sejarah kita akan tahu. Sayang banget kadang-kadang orang-orang yang mana minggu desa-desa ketika kita mencoba untuk Nahdlatul Ulama membangkitkan keberadaan dan semangat para ulama, yang sepertinya banyak juga para ulama yang tidak mau bangkit. Sampai kulit lah, kalau betul delok-delok sing sidik-sidik ben hampir banyak banget kiai-kiai sing bijak berangkat bersama-sama untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama, itu malas-malasan. Terus sangat menyayangkan ini. Kadang mengenyak puasa NU-NU-nan kula krungu goblok ketenanan. Kita sudah dibuatkan wadah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, kebangkitan daripada ulama. Tapi karena ulamanya banyak yang tidur, santrinya pun juga berangkatnya alon-alon sakti demi. Menurut nopo kalau teng majelis taklim kok beda kali majelis taklim liyane. Ya, teng mriki tempat majelis untuk menggodok jenengan biar cinta terhadap Nahdlatul Ulama dan cinta terhadap bangsa. Maksudnya cinta terhadap NU berarti seluruh yang ada di dalamnya, baik ajaran-ajarannya dan seluruh apa yang ada di aturan-aturan secara organisasi. Apa ini harus mengingat rasa bingung. Buktinya malah dibully, buktinya malah dinyewong. Pesan-pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan kolon asasi itu kira-kira. Belum menghadapi situasi ini, belum mencoba membuka itu. Bunuh jami'a ya bunayya idza ara khatun wa la tatafarraqu ahada. Tak terusnya. Rasa bercerai-berai ketika kondisi datang yang penting banget, ojo bercerai-berai, ojo berpisah. Di annal qauma idza tafarraqat qulubuhum wa la'ibat bihim ahwa'uhum fala yarawna lil manfa'atil 'ammah mahallan wala maqaman wala yakununa ummatan muttahidatan bal ahada mujtami'ina ajsadan muftariqina quluban la wa ahwa'an tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Itu dawai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kaum Nahdlatul Ulama mulai berselisih paham dewe ning ati nih. Kan ini terjadi betul. Di antara kita di Nahdlatul Ulama sendiri terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Li'annal qauma idza tafarraqat qulubuhum wa la'ibat bihim ahwa'uhum. Mereka semua perpecah belah hati lan pikirane. Wa la'ibat bihim ahwa'uhum, nuruti hawa nafsu dewi-dewi. Fala yaruna lil mafa'atil 'am. Maka lihatlah, tidak akan pernah terjadi manfaat untuk umum Nahdlatul Ulama ini. Karpin pun kon kompak mahallan wala maqaman, ning diwe di satu tempat manapun tidak akan pernah ada manfaat jika kita bercerai-berai. Karena tuman dan tafarraqat qulubuhum, jika hati ini, pikiran ini sudah bercerai-berai, semuanya akan hancur, tidak ada manfaatnya sama sekali. Mujtami'ina ajsadan, iso kumpul tak, kita kumpul di sisi yang bercerai-berai, kita kumpul dalam satu wadah Nahdlatul Ulama. Tapi di dalam Nahdlatul Ulama sendiri ada intrik politik sendiri-sendiri, punya keinginan macam-macam. Akhirnya orang-orang jadi kompak,
gampang dipicahke dari kaum yang lain. Muftariqina quluba, atine do berselisihan, ketoke kumpul ning ora iso kumpul. Ono sing golek jabatan, ono sing golek ketenaran, ono sing golek ben entuk duit, ono sing golek ben entuk kehormatan, macam-macam. Iki pesene Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah wis kono muftariqina quluban la wa ahwa an tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ketoke kumpul ning asli pisah ijen-ijen. Nah ini terjadi, kehancuran dari bangsa ini akan terjadi. Sekali-sekali baca konon asasi. Konon asasi itu dasar-dasar yang dipakai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Ketua Tanfidiyah kok tak tahu sampai ngocok konon asasi nemen ora paham ilmu blas. Ketua Ansori, ketua Ibnu Nin, sidik rakitan ora terus-terusan maca, paling tidak sedikit pernah membuka dan membaca. Dan ora banget ya. Di situ ada dasar-dasar beberapa hadis, ayat-ayat Al-Qur'an, ungkapan para ulama, di situ disebutkan semua. Kalau itu disebutkan akan mampu mendoktrin orang-orang Nahdlatul Ulama lebih giat dan semangat dalam berilmu. Kini sokono waktu piye kuliah konon asasi, ada kitab konon asasi NU. Ora ono kuliah ning Jombang ora. Tulisannya bahasa Arab. Gundul. Pada jujur ya. Itu bener Pak. Mulai tak sampai seneng tenan NU. Terus kuliah iki wong senenge dimanapun tempat aduh yo ketok cedak. Tapi nek wis seneng cedak yo ketok aduh. Coba ini seneng yo ngendi wae Solo parani Zahir Mania Syekh Romania mengkutus kuliah karena ada cinta di dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada cinta di hadapan mata pun kita tidak mau memandang. Kalau ada cinta ojo meneh kok coklat belet rasa coklat. Nah wis hilang rasa cinta, coklat rasa. Itu. Ya saya sampai sebulan boleh tak doktrin dengan sikap-sikap seperti ini. Terus cara menyikapi Banser ketika yang kemarin itu nyekol siapa? Zainullah. Sampai di kita tetap bersatu, kompak untuk membela Banser. Pak jalannya Pak Yai ini tentang urusan Pak Yai, awet urusan pasukan di pasukan. Pak secara hukum itu ono LBH-ne Nahdlatul Ulama. Pak Tun mengajari radikal. Saya tidak mengajarkan radikal, tapi kita bersikap sebagai seorang pemuda yang siap membela NU dan bangsa. Soal caranya sing saya salah biar dibenerke karo para kiai. Soal caranya pelanggaran terhadap hukum biar ada pembela dari LBH NU. Yang mana tuh? Nah, awet itu terus-terusan kiai itu bikin paling halus. Umpama NU kiai ini kasar-kasar, hajar, serang. Wong NU itu mayoritas di Indonesia. Kok ngono Indonesia kok NU orang benar. Maksudnya ono NU niku ono Banser, ono CPP ini, ono Ansore, ono kiai ini, biar saling mengikat, ada kebersamaan. Sing Banser mergo iki dadi pasukan kok jalan sithik. Sing kiai-kiai yang ada di pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama rada kalon sithik, kadang keren, kadang kalon kiai-kiai ini awake dhewe rada cepat sithik. Sikap Banser bener kok salah? Bener, karena itu dilandasi dengan rasa cinta terhadap tanah air. Dan cinta terhadap tanah air adalah hubbul watan minal
iman. Itu ungkapan dari pemimpin kita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Rasa cinta bisa diekspresikan dengan macam-macam, dengan kekuatan, dengan bicara, dengan masak, terserah, itu ekspresi bebas. Dan soal hukum itu nanti bicara setelah terjadi. Umpama terjadi, tidak ada yang mengatakan ini pelanggaran terhadap hukum, mempersekusi dari ormas, kayaknya koyok-koyok menjadi polisi ormas. Yuk ben nang kono-kono yo ora dibahas. Coba berapa ribu kali mereka menghajar teman-teman kita. Mereka menghajar warung-warung dodolan wayah poso. Ngenyek, memperkenyek kiai NU. Kita tetap diam. Baru saja kemarin hanya seperti itu, turun ke selentek. Tidak selentek kan, seraya kopros. Pemenang Farid teko. Farid teko yang mencar macet. Tempat sampah pecah. Oh kangen dia di orang. Kapan kita membela mereka? Saat ini kita bela. Karena mereka menghajar kita dengan medsos, kita hajar mereka dengan medsos. Wes sak karepmu, entok bahwa Banser itu berbicara dan berkata-kata kasar seperti itu bukan karena untuk melanggar hukum, tapi karena besarnya rasa cinta terhadap tanah air. Wes ngono wae. Nek cinta orang menurut aturan, kayak lali wong kayak kasmaran dia serba lali kan. Ya ora, wong nek kasmaran serba lali kita jam 8 ngerti jam 4 esuk. Nek boleh apa? Kuwi anak apa lali wektu. Ya wis wajar. Udah lali aturan kayak kasmaran dan dengan cinta tanah air. Itu pembukaan pendoktrinan kulit. Bet mau kan wis mikir wis ngomong ke aku, tak kayak kesempatan waktu 15 menit. Aku ora peduli kok kowe mau Faiz terserah. Yang penting dari Ibnu Kebon Batur dan CBP-nya mampu